Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, selamat datang kembali di Ca'dul Channel. Kali ini masih berhubungan dengan sejarah Wali Songo ya. Di konten kali ini saya akan mencoba untuk mengupas ya asal usul dan nasab dari Sunan Bonang, salah satu dari bagian Wali Songo ya. Sekarang kan lagi heboh polemik pernasaban ya, jadi sangat menarik sekali ya kita membahas tentang pernasaban ini. Kita tidak sedang menambah polemik, tetapi kita mencari tahu mana yang benar ya. Bagi yang sedang berpolemik atau sedang bertikai tentang masalah nasab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan titik terang dari masalah pernasaban ini, termasuk pernasaban yang dipertentangkan, yaitu dari golongan para habaib dan juga dari golongan dzurriyyah Wali Songo dan Wali Songo sendiri. Apakah Wali Songo ini tersambung kepada Ubaidillah atau dari jalur yang lain? Yang saya sajikan di video kali ini masih dari buku Atlas Wali Songo karya Kyai Haji Agus Sunyoto. Kenapa saya sajikan di nasabnya Sunan Bonang? Karena di halaman ini ya, halaman 234, di bagian teks nasabnya Sunan Bonang ini menurut saya adalah yang paling lengkap, karena ada beberapa bagan atau silsilah pernasaban yang lengkap seperti ini ya. Jadi di sini ada dari Nabi Muhammad, kemudian dari Fatimah, Husain, Muhammad Al-Bakir, terus kemudian Ahmad Al-Muhajir, kemudian turun ke Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini yang sedang dipertentangkan apakah tersambung atau tidak kepada Rasulullah SAW, karena di kitab-kitab primer ini tidak terdapat nama Ubaidillah ya. Sementara Imam Ahmad Al-Muhajir sampai Rasulullah ini ada keterangannya. Sementara di nasab-nasab dari Sunan Ampel ya, atau di Sunan Kalijaga misalnya, di buku ini tidak selengkap di bagian nasabnya Sunan Bonang ya. Jadi lompat-lompat gitu ya, lompat-lompat, intinya tidak urut ya, tidak urut dari anak kemudian bapak, kakek dan seterusnya, tapi dari anak kemudian langsung ke kakek atau langsung ke buyut ya. Teman-teman bisa membaca sendiri ya di buku Atlas Wali Songo ini. Nah, di bagian ini ada dua hal yang menarik menurut saya. Di bagian ini pengarang buku ini yaitu Kyai Haji Agus Sunyoto mengambil referensi silsilah, yaitu di sini disebutkan bahwa silsilah Sunan Bonang yang muncul pada pertengahan abad ke-19 ya. Di sini ke-19 menggambarkan bahwa tokoh bernama Mahdum Ibrahim itu nasabnya dari Nabi Muhammad melalui Fatimah, Ali, dan urut-urutannya silsilahnya sebagai berikut. Nah, di sini ada Ubaidillah ini. Nah, Ubaidillah ini yang sedang dipertentangkan ya, menjadi polemik, dan ini adalah diklaim sebagai leluhurnya para habaib. Jadi di sini disebutkan nasab Sunan Bonang ini dari Ubaidillah. Ada ketersambungan ke Ubaidillah. Nah, tetapi yang menarik di sini di halaman berikutnya ya. Di sini disebutkan menurut naskah sejumlah historiografi jenis babat yang lebih tua ya. Jadi babat yang lebih tua, Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sesepuh Wali Songo yang ibunya berasal dari negeri Campa atau Cempo dan ayahnya dari Samarkand. Itu berarti nasab Sunan Bonang dari galur laki-laki merujuk ke Samarkand atau Uzbekistan ya.
sebuah negeri di Uzbekistan, dan tidak merujuk ke Yaman. Nah, jadi di sini disebutkan tidak menurut ke Yaman berdasarkan naskah Babat ya yang lebih tua. Babat Cirebon, Babat Risakipun Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin menyebut bahwa Ibrahim As-Samarqandi, ayah Sunan Ampel, asalnya dari negeri Tulen, yaitu nama tempat di tepi Laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan. Jadi di dalam buku ini penulis menurut kesimpulan saya mengambil tidak hanya satu referensi tapi bermacam-macam referensi. Salah satunya adalah kalau menurut Babat yang lebih tua bahwa nasabnya Sunan Bonang kemudian Sunan Ampel, karena Sunan Ampel kan ayahnya Sunan Bonang, itu bukan dari Yaman, tetapi di sini beliau juga mengambil data referensi lain, yaitu di abad ke-19 itu ada nama Ubaidillah di sini ya. Ada nama Ubaidillah di sini, artinya para wali songo ini juga dari jalur habaib gitu loh. Menurut data di abad 19. Jadi mana yang benar? Nah, ini kan harus dibuktikan karena sejarah itu kan banyak versi ya, tergantung mana yang berkuasa atau mana yang sedang superior berada di masa atau kebudayaan pada waktu itu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa sejarah itu banyak versinya, apalagi keilmuan nasab ini kan keilmuan yang sulit sekali untuk melacak karena berhubungan dengan masa lalu ya, jarak waktu yang begitu panjang, tidak hanya puluhan tahun tapi juga ribuan tahun, ratusan tahun, dan itu sangat sulit sekali untuk melacak masalah pernasaban ini. Nah, semoga dari referensi ini kita bisa menjadi lebih objektif ya dalam menilai bahwa ternyata sejarah itu juga berbagai macam versinya. Ya, kita minta sama Allah supaya membukakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga polemik nasab ini semakin jelas ya, semakin jelas, dan saya kira mudah-mudahan segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.